Welcome back guys to this channel. Jadi kita pastinya akan ngebahas Harley, cuman bukan tipe Harley, ya bukan kelas seperti yang kemarin, tapi lebih ke mungkin varian kali ya bisa disebut saja. Nah sebelumnya gue mau bahas dulu, kebetulan juga gue pakai bajunya Mercy kan, Mercedes-Benz. Nah kalau kalian tahu di Mercedes-Benz itu punya AMG, Aufrah Manager Grasspach lah ya panjangannya. Sorry kalau pengejaannya kurang bagus. Nah, di Harley itu juga ada. Namanya itu CVO. Ini buat yang belum tahu nih ya. Jadi apa sih CVO itu? Sebenarnya kamu tahu nggak nih CVO itu? CVO itu pernah kamu bahas di video-video sebelumnya, cuma kayak kurang mendetail, jadi Kurang aku detail agak-agak ya. lupa juga sih. Ya. Jadi gitu, Mercy ada AMG dan Harley punya CVO. Singkatnya tuh CVO itu tuh versi yang spesial dari yang terspesial dari Harley. Kepanjangannya CVO itu Custom Vehicle Operations. Jadi yang dimana dari bawaan pabriknya itu Harley ibaratnya udah kayak factory custom lah. Custom tapi yang dari bawaan pabrik. Jadi yang di custom itu sesuai namanya CVO. Nggak cuman dari bodinya aja yang dibedakan dari tipe standarnya, tetapi dia juga ada upgrade secara performa. Nah, ini yang spesial. Nah, buat yang bingung, sebelumnya gue mau bahas sedikit juga. Apa itu CVO, apa itu Screaming Eagle. Actually, kedua itu sama. Cuman, sejarahnya, Screaming Eagle itu kan baru ada tahun 1999 yang kayak Screaming Eagle dari bawaan pabrik gitu. Nah, setelah 10 tahun berlalu, tahun 2009, barulah resmi disebut sebagai CVO. Padahal CVO yang dimaksud juga part-partnya itu dari Screaming Eagle. Nah, jadi kayak mulai dari mesin Screaming Eagle, terus knalpot Screaming Eagle, yang pokoknya menunjukkan ke performa lah ya, kayak Brother Kit juga Screaming Eagle gitu. Jadi yang membedakan antara versi standar Harley sama versi CVO udah pasti di performa. Power lebih besar dan torsi lebih besar, serta top speed juga pastinya lebih kencang lah ya di versi CVO atau Custom Vehicle Operations. Jadi yang dipakai itu Screaming Eagle. Jadi bebas sih kalian either mau nyebut Screaming Eagle SE atau mau nyebut CVO, itu sah-sah aja. Cuman di tahun 99 itu masih dikenalnya sebagai Screaming Eagle. Misalkan kayak pada zaman itu part CVO atau Screaming Eagle dari segi mesin yang udah mulai ada versi CVO-nya itu dari Evolution. Evolution baru naik ke Twin Cam, naik lagi ke Milwaukee 8. Itu untuk yang Big Twin. Nah, ini tambahan info juga. Untuk yang hitungannya sih ini bukan Big Twin, tapi dibilang small juga nggak small-small banget. Tapi mungkin sekarang masuknya adalah Small Twin kali ya, karena dipakai di Sportster. Sudah pasti Revolution Engine. Nah, inilah yang mungkin di beberapa video yang sebelumnya sempat gue bahas tentang episode V-Road, yang gue bilang, kenapa V-Road itu kastanya di atas Sportster? Karena pada V-Road itu sudah lahir lah versi CVO dari kelas VRSC atau orang lebih dikenalnya sebagai V-Road. V-Road CVO itu udah ada di tahun 2005. Ya walaupun mungkin belum tahun 2009, tapi penyebutannya masih Screaming Eagle lah ya. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai V-Road CVO, itu sah-sah aja. Karena balik lagi CVO itu yang dipakai partnya adalah Screaming Eagle, begitu. Tadi sampai mana ya bahasnya, aku agak lupa. Tentang apa tuh? Oh ya, Big Twin lah ya. Ya, pokoknya tentang Big Twin. Jadi cuman Evolution, Twin Cam, sama Milwaukee 8 M8. Itu udah CVO. Nah, start CVO itu mulai dari V-Road atau VRSC, Revolution Engine ya, Dyna, Softail, sama Touring. Tapi jauh sebelum itu, pada mesin Evolution yang udah hadir versi CVO or Screaming Eagle sebutannya, itu ada pada FXR tahun 1999. Nah, ini agak bingung juga kenapa, karena kan Last Evolution itu kan terakhir di tahun 99, tetapi Harley membuat
Harley Davidson FXR karena kan pecintanya kan banyak banget FXR, terus udah gitu kan jadi ganti Dyna ya. Padahal pertama kali Dyna diproduksi tahun 91, itu FXR masih diproduksi sampai tahun 95. Tahun 95 terus stop produksi, dan Harley ngebuat lagi FXR di tahun 1999 sampai tahun 2000 dengan nama FXR 2, FXR 3, dan yang terakhir FXR 4. Nah, itu yang udah Screaming Eagle tuh. Atau kalian boleh nyebut juga sebagai CVO walaupun belum resmi ya. Yang tadi gue udah bilang, CVO itu mulai resmi disebut di tahun 2009, official CVO. Gitu. Sama, partnya sama, Screaming Eagle juga. Jadi tenang aja, nggak usah takut salah nyebut, nggak usah. Either lu mau nyebut CVO, mau nyebut Screaming Eagle, sama kok. Cuma bedanya Screaming, oh ya sorry, tadi mau bahas yang FXR sedikit. Nah, FXR 2, 3, 4 itu kan udah diproduksi yang versi Screaming Eagle ya, CVO ya. Nah, yang tadi kita sempat bahas, aku agak bingung ya. Kan Evolution Engine itu terakhir diproduksi tahun 99, tetapi Harley ngebuat FXR itu, ini kalau gue nggak salah, kalau yang ada yang lebih tahu silakan gue dikoreksi kalau salah gitu ya, silakan di kolom komen. Tapi dari yang gue tahu, FXR terakhir, FXR 4 itu tahun 2000, yang dimana kan tahun 99 akhir itu udah mesinnya twin cam udah lahir ya. Tapi untuk versi khusus FXR ini mesinnya masih Evolution, FXR 4. FXR 4 mesin Evolution tapi Screaming Eagle. Nah, itu menariknya di situ. Nah, terus yang membedakan lagi kalau misalkan kita ngomong dari segi mesin tapi di kelas Big Twin ya, kita kesampingkan Revolution Engine dulu. Kita bahas Big Twin dulu yang CVO. Nah, itu udah pasti kubikasinya lebih besar dari yang versi standar, powernya lebih gede, torsinya juga lebih gede dari yang versi standar. Contoh misalkan di twin cam, pas awal twin cam itu kan standarnya kan 88 cubic inch ya, yang tahun 99 sampai 2006 ke bawah. Nah, yang 88 cubic inch itu Harley pernah ngebuat yang versi CVO-nya di 95 cubic inch. Jadi kan kalau yang 88 kan setara cuman 1450 cc. Nah, kalau yang 95 kubik itu setara dengan 1550 cc. Jauh kan, sampai 100 cc kan. Nah, di situ bedanya. Terus begitu Harley bikin twin cam yang 96 kubik inch ya, 96 sampai 103 kubik, versi CVO-nya itu dibuat di 110 cubic inch atau setara 1800 cc. Terus begitu Harley udah mulai bikin yang Milwaukee 8 107 cubic inch atau setara dengan 1750 cc, Harley lagi-lagi ngebuat versi CVO-nya di 114 cubic inch. Begitu. 114 itu setara dengan 1900 cc, kurang dikit lah, 1870. Nah, begitu udah Harley ngebuat yang 114, dirasa udah yang kayak udah mulai incumbent nih, udah bukan yang, maksudnya versi standarnya udah menggunakan 114 cubic inch pada mesin Milwaukee 8. Harley ngebuat lagi yang versi CVO, naik lagi ke 117 sampai yang sekarang terakhir di 121 cubic inch atau setara 2000 cc. Nah, 2000 cc CVO. Tuh bayang ya kencangnya kayak gimana ya untuk ukuran Harley ya. Nah, jadi gitu guys, dari segi mesin itu kubikasi displacement cc sampai power dan torsi itu berbeda jauh, cukup berbeda jauh dari yang versi standar. Makanya harga CVO ya jauh lah lebih mahal ya. Apalagi di Indonesia, di Amerika sana juga hitungannya juga udah cukup mahal, Masuk Indonesia lebih gila lagi harganya, MM-an tuh pasti. Nah, untuk dari segi mesin sih gitu. Sama juga kayak yang versi V-Road. Kalau V-Road mungkin nggak ada penambahan cc ya, tapi lebih ke power sama torsinya aja, sama top speednya lebih kenceng. Tapi khusus untuk V-Road Destroyer, dari yang gue dapat info, V-Road Destroyer itu adalah V-Road CVO yang di-upgrade lagi gitu. Dan dia non-road legal, jadi nggak ada, dari pabrikan emang nggak ada STNK dan BPKB kita ngomongnya lah ya. Dan gue nggak tahu sih, kayaknya nggak masuk deh, nggak masuk Indonesia V-Road Destroyer, karena cuman dari kesekian banyak cuma diproduksi 650-an unit ya. 650-an unit lah. Itu cukup langka banget V-Road Destroyer itu. Emang spesial buat drag, 165 horsepower cuy, gila. Nah, terus udah gitu, tapi khusus yang V-Road Destroyer dia 1300 cc. Nah, untuk V-Road CVO Screaming Eagle dia 1250 cc, cuman powernya gede. Itu sih dari segi mesin. Nah, kalau dari segi yang lain kayak
body gitu-gitu. CVO ini tuh identik dengan pinstripe yang ciri khas. Kayak mungkin kayak kalau di Dyna CVO, Switchblade, White Glide CVO, itu ada kayak pinstripe versi model-model flame gitu ya. Pokoknya rata-rata CVO sih kayak ada ornamen pinstripe flame-nya gitu. Jadi kayak api-apinya gitu. Tapi tipis kecil gitu di bagian tangki, di bagian bodi ke belakang. Nah, kalau dari segi warna sih dia lebih spesial pastinya CVO itu. Nah, kalau misalkan diproduksi ya, dari yang gue tahu, dari info yang gue dapat, CVO itu hanya diproduksi di York, Pennsylvania. Jadi udah pasti kalau misalkan ada CVO di Indonesia, dicek VIN-nya pasti buatan sana. US yang Pennsylvania, York. Nah, udah gitu dari kalau Virot udah jelas lah ya, Virot CVO. Nah, kalau dari Dyna ada Dyna Switchblade yang CVO atau White Glide CVO sebutannya. Terus dari Dyna juga ada Softail. Nah, Softail nih mulai pertama kali CVO itu di Deuce, Softail Deuce ya. Softail Deuce CVO, terus udah gitu Softail Fatboy itu ada CVO-nya. Kayak Fatboy CVO, pokoknya masih banyak lagi lah ya yang CVO-an dari kelas Softail. Terus dari kelas Touring pastinya, dari kelas Softail kan ada yang kayak Softail Convertible sama Springer. Nah, kalau Convertible emang hanya ada varian CVO, jadi yang varian standar tuh nggak ada, mesinnya twin cam 1800 cc. Nah, kalau Convertible tuh yang modelnya tuh dia ada windshield bawahnya yang kaca gitu, tapi bisa dilepas, copot pasang, jadi enak tuh. Sama ya baggernya bisa copot pasang juga lah. Convertible, Springer, CVO, terus masuklah ke kelas touring. Nah, kelas touring ini semua tipenya ada CVO. Electra Glide ada yang CVO, Ultra CVO kan masuknya Electra juga. Road King ada yang CVO. Terus Street Glide pastinya CVO, dan Road Glide udah pasti ada yang CVO. Nah, kalau kelas touring itu semua tipenya ada CVO-nya. Jadi yang sespesial itulah CVO itu. Kalau menurut pendapat kamu gimana nih tentang CVO pada Harley Davidson? Oke, jadi tuh aku baru tahu juga kalau ternyata CVO itu, jadi kayak maksudnya di kelas-kelas atau tipe-tipe Harley itu nggak semuanya CVO gitu ya. Jadi dia ada yang lebih spesialnya lagi gitu ya. Betul. Tapi CVO ini cuma di kelas-kelas yang Tertentu. atas lah ya. Ya, Virot apa? Virot sampai Touring. Dyna ada ya Dyna. Virot, Dyna, Softail, Touring. Makanya aku sempat nyebut Sportster tuh di bawahnya Virot. Street Karena juga masih nggak ada. Belum CVO. Harley yang udah ada versi CVO-nya, versi CVO-nya itu yang Harley yang udah bukan entry level lagi tuh. Karena dari segi mesin sama bodinya juga udah Special, lebih upgrade gitu ya. Makanya kayak Dyna menurut kamu Sportster di bawahnya Virot jauh. Dari segi CC Virot lebih gede. Pada zaman itu Sportster cuma mentok di 1200. Virot ada yang 1250, ada yang 1300, paling kecilnya 1100. Kalau Sportster kan paling kecil kan 7,5 XR 750 ya, yang zaman dulu. Kalau yang setelahnya ya 883 lah paling kecil ya. Virot paling kecil kan 1131 yang dibulatkan 1100 cc. Dari segi cc lebih gede. Iya. Terus juga power dan torsi jauh, top speed juga jauh. Gitu sih. Cuman kalau nyari ikonik ya, nyari ciri khas Harley, di Sportster masih ada. Yang suara tapak kuda cedep itu masih ada tuh. Between 45 derajat. Mesinnya Evolution. Oke. Aku juga sempat kalau Screaming Eagle sempat dengar-dengar juga sih. Yeah. Tapi ternyata cuma sama aja ya sama. Ya, kalau Screaming Eagle itu sebetulnya misalkan nih beli Harley yang standar nih. Contoh kayak Street aja deh, Street 500 gini aja. Aftermarketnya ada brand-brand dari brand Screaming Eagle untuk misalkan bagian breeder kitnya, untuk knalpotnya, terus untuk selang businya itu katanya kan juga mempengaruhi performa.
tapi kita modif sendiri gitu. Jadi kayak kita screaming eaglein sendiri lah. Oke. Tapi aslinya street dan sports street itu tidak ada Nggak varian ada. screaming eagle dan CVO. CVO dari bawaan pabrik tuh nggak ada. Ya, gitu. Oke. Mulai dari V-Rod ke atas ada. Tapi CVO juga selain bikin performanya atau mesinnya jadi lebih upgrade, tapi dari segi tampilannya bodinya juga Wah, jadi beda. lebih ini ya, lebih sangar Nah, ya. orang kalau yang udah biasa ngeliat CVO pasti gampang banget bedanya. Ah, ini CVO Ada ini bukan. flame-flamenya itu ya. Iya. Itu kayaknya yang ciri khas Ciri Harley khas. banget ya sih. Betul. Dan kalau misalkan ciri khas CVO banget mungkin lebih tepatnya screaming eagle banget. oke, Nah, oke. nah kalau misalkan yang salah satu ciri khas lagi CVO nih gitu ya kan, selain flame bentuknya ada tulisan CVO-nya tapi di bagian-bagian tertentu gitu loh. Entah mungkin kalau di tipe apa tulisan CVO-nya di bawah tutup angki gitu, custom vehicle operations. Terus kalau yang di tipe touring misalkan contoh kayak street glide atau road glide, tulisan CVO-nya di bagian baggernya. Pokoknya pasti ada tulisan CVO-nya aja. Jadi tapi itu flame-flame itu berarti emang langsung murni ya. Dia bukan kayak Pinstripe handmade tangan dari tangan orang. Jadi keren. itu yang ngebuat lebih berseni lah ya. iya. Seninya ya. Pinstripe. Dan itu gokil sih CVO. Makanya jadi kayak ibaratnya kelas sportnya Harley tapi yang paling sportnya gitu loh. Misalkan contoh kalau misalkan apa ya, kita ambil contoh Versi tadi. mungkin kalau di kelas touring ada yang namanya ST. ST itu kan singkatannya kan sport touring ya kan. Contoh Road Glide ST. Road Glide ST itu kan udah sport touring gitu ya kan. Di kelas cruiser yang sport gitu. Tapi ada lagi yang ST CVO. Udah sport makin sport gitu loh. Nah, gitulah pokoknya CVO lah. Ya, gitulah guys. Sekian penjelasan dari kita berdua mengenai apa itu CVO. Jadi kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada dari gue yang kurang dan ingin ditanyain, selagi gue masih bisa jawab, kalian tulis di komen aja ya tentang apa itu CVO, atau mau yang nanya mengenai seputar tentang Harley tapi di luar CVO, silahkan aja di komen, terus komen. Ya, atau ada yang lebih tahu tentang CVO mau Tulis aja di komen koreksi atau juga. mohon koreksi juga gitu. Jadi ya cukup segitu aja sih dari kita ya. Kamu ada apa yang tambahin ya? Udah. Udah cukup. Jadi CVO, tim CVO atau tim standar nih kamu nih? Aku kayak CVO deh. Tim CVO. CVO ya. Iya. Oke guys, sekian dari kita. So thank you, thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.